wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Intan Dwi Lestari dan di sini saya bersama dengan rekan saya Siti Komaria Hartono. Kami merupakan mahasiswa aktif Universitas Asahan semester 1 Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dailani, Magister Ilmu Komunikasi. Yudi Chandra mengatakan bahwa dalam sebuah bisnis, etika berperan sangat penting. Dengan etika yang baik, Anda akan menemukan sukses dalam definisi terbaik. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah materi mengenai pemangku kepentingan dan etika bisnis. Pada materi ini akan ada 7 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian pemangku kepentingan atau stakeholders. Kedua, pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan dan pengelolaan perusahaan. Ketiga, pembagian pemangku kepentingan berdasarkan aktivitas perusahaan. Keempat, etika dalam berbisnis. Kelima, mengapa bisnis harus etis. Keenam, etika dan bisnis pada fungsi di perusahaan. Dan yang ketujuh, faktor pendorong timbulnya masalah etika bisnis. Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah individu, kelompok, ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam sebuah perusahaan yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh tindakan-tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan dan pengelolaan perusahaan. Yang pertama ada inside stakeholders, yakni terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam sebuah organisasi perusahaan. Ini meliputi pemegang saham atau pemilik, manajer, dan karyawan. Lalu yang kedua ada outside stakeholders, yakni orang-orang maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dan ini meliputi konsumen, pemasok, kreditor, pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, masyarakat umum, media, asosiasi perdagangan dan industri, pesaing, pedagang grosir dan pengecer, kelompok aksi sosial dan politik. Selanjutnya ada pembagian pemangku kepentingan berdasarkan aktivitas perusahaan. Yang pertama ada primary stakeholders. Primary stakeholders atau pemangku kepentingan utama di mana mereka adalah orang yang dapat secara langsung mempengaruhi jalannya sebuah perusahaan. Dan ini meliputi pemilik atau pemegang saham, manajer, karyawan, dan konsumen. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang mempunyai kepemilikan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada manajer. Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat tercapai. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya secara fisik
dan pikiran kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir ada konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa dan digunakan untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada secondary stakeholders. Secondary stakeholders atau pemangku pendukung adalah orang-orang atau kelompok di dalam masyarakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan-kegiatan utama perusahaan maupun keputusan yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Ini meliputi masyarakat, pemerintah, dan media. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Lalu ada pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama dengan undang-undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di suatu wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Dan yang terakhir ada media. Media adalah orang ataupun kelompok yang memiliki minat atau pengaruh terhadap reputasi, tujuan, atau aktivitas organisasi. Mereka dapat berupa jurnalis, editor, blogger, podcaster, influencer, atau analisis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada etika dalam berbisnis. Kata etika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi dasar studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Mengapa sebuah bisnis harus etis? Mengapa sebuah bisnis memerlukan etika? Bukankah kegiatan bisnis hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan? Tidakkah perilaku etis yang diterapkan oleh perusahaan malah menghambat perusahaan untuk dapat berkompetisi dengan para pesaingnya? Setidaknya terdapat 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis. Yang pertama, meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan, kritikan, bahkan hukuman. Yang kedua, perusahaan dan pekerja tidak melakukan berbagai tindakan-tindakan yang membahayakan stakeholders maupun pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua pihak yang bekerja sama. Penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap menyebabkan meningkatnya kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat hubungan bisnis terhadap pihak lainnya. Yang kelima, menghindarkan penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor. Yang keenam, menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Dan yang terakhir, mencegah perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum.
Etika bisnis pada fungsi perusahaan. Yang pertama dalam bidang akuntansi, yang mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, integritas adalah prinsip utama dalam etika akuntansi. Para akuntan diharapkan untuk bertindak dengan jujur, jelas, dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka. Yang kedua, objektif. Dalam akuntansi adalah teori yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus bersifat objektif. Dengan kata lain, data keuangan harus netral dan bebas dari pengaruh internal atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan, dan eksternal atau pihak yang berkepentingan dalam perusahaan namun tidak terlibat secara langsung dalam membuat keputusan maupun kebijakan operasional perusahaan apapun itu. Ketiga, profesionalisme adalah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam menghindari perilaku maupun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Yang kedua, pada bidang keuangan, di mana dibagi menjadi 2. Yang pertama ada keandalan. Keandalan adalah prinsip akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan informasi keuangan mana yang harus disajikan dalam laporan bisnis. Yang kedua ada transparansi informasi keuangan, yaitu adalah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah, dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, bidang produksi dan pemasaran, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, kejujuran perusahaan tidak boleh menyesatkan atau menipu pelanggan dalam upaya untuk meningkatkan penjualan atau reputasi mereka. Yang kedua, penghormatan terhadap privasi pelanggan. Data pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan harus dipastikan hanya digunakan untuk keperluan yang tepat dan sesuai regulasi yang berlaku. Perusahaan juga harus memastikan bahwa privasi pelanggan dijaga dengan baik dan tidak menyalahgunakan informasi pribadi mereka. Dan yang ketiga, perlindungan konsumen dalam memasarkan produk. Adapun perlu memperhatikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan pelanggan. Yang keempat, bidang teknologi informasi. Etika bisnis dalam teknologi informasi adalah pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi agar barang atau jasa yang dijual dapat dipasarkan dengan luas dan mudah. Faktor pendorong timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama yaitu mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Sikap serakah dapat mengakibatkan masalah etika. Perusahaan kadang memperkerjakan karyawan yang memiliki nilai-nilai pribadi tidak layak. Para pekerja ini akan mengempatkan kepentingannya untuk memperoleh kekayaan melebihi kepentingan lainnya, meskipun dalam melakukan akumulasi kekayaan tersebut dia merugikan pekerja lainnya, perusahaan, dan masyarakat. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan.
Ketika perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat keras, perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Berbagai perusahaan makanan dan minuman di Indonesia ditengarai menggunakan bahan pewarna makanan dan minuman yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia, tetapi harganya murah, agar mereka dapat menekan biaya produksi dan mendapatkan harga jual produk yang rendah. Bahkan industri makanan berani menggunakan formalin yang merupakan bahan pengawet mayat sebagai pengawet makanan. Yang ketiga, pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Masalah etika dapat pula muncul pada saat perusahaan hendak mencapai tujuan-tujuan tertentu atau menggunakan metode-metode baru yang tidak dapat diterima oleh para pekerjanya. Yang keempat, pertentangan etika lintas budaya. Berbagai permasalahan etika seringkali muncul pada saat perusahaan melakukan kegiatan usahanya di berbagai daerah di mana standar etika yang berhubungan dengan budaya daerah yang berbeda dengan budaya daerah asal. Hal ini timbul karena adanya relativisme etis, yaitu ketidaksamaan cara pandang terhadap suatu perbuatan sebagai etis, tidak etis yang terjadi antara masyarakat daerah satu dengan daerah lain atau antar satu agama dengan agama lain. Kesimpulan dari materi ini adalah pemangku kepentingan dan etika bisnis adalah dua hal yang saling berkaitan. Dengan memahami pentingnya pemangku kepentingan dan menerapkan etika bisnis, sebuah bisnis dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai pemangku kepentingan dan etika bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.